Bab 3064. Hidup saja sudah sangat bagus. Harus dikatakan langkah Mile ini mengejutkan. Menara kecil dan pena kecil. Satu menara dan satu pena bisa dianggap sudah melihat dunia, tapi ini pertama kalinya mereka melihat trik semacam ini. Apalagi pena kecil, awalnya dia mengira Mile akan menjalani masa latihan keras baru bisa memulihkan kondisi tingkat pikirannya. Tapi orang ini bagus sekali, kalau dipikir-pikir dari sudut pandang lain, tingkatan pikirannya tidak hanya langsung pulih, tapi juga menerobos. Memangnya boleh main seperti ini? Mile langsung mengabaikan menara kecil dan pena kecil. Sekarang dia sepertinya terlahir kembali. Karena dia memahami satu hal, yaitu niat awal adalah yang terpenting. Lakukan apa saja asalkan hati nurani tidak merasa bersalah. Tentu saja, hati nurani tidak bersalah bukan berarti kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan, tetapi kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan tanpa melanggar moralitas dan hati nurani kamu. Mileye mengingkari janji sendiri untuk menyelamatkan alam semesta tanpa akhir ini. Dalam hal ini, hati nuraninya tidak bersalah. Oleh karena itu, hatinya tidak merasa bersalah. Adapun hati pedang dan hati Tao, dia tidak terlalu peduli. Bisa hidup, bukankah itu lebih bebas? Kenapa harus terikat oleh belenggu itu? Saat ini, pikiran Mile benar-benar jernih, semua belenggu menghilang dalam sekejap dan dia merasa lebih ringan. Boom! Jiwa pedang dunia dan aura tingkatan alam Mile melonjak saat ini. Galaksi bergetar. Di dalam tubuh Mile, menara kecil berbisik, pena kecil, majikan muda main curang. Setelah hening beberapa saat, pena kecil berkata, "Aku nasihati kamu untuk tidak ikut campur urusan orang lain." Menara kecil. Pada saat ini, Katie tiba-tiba muncul di samping Mile. Dia menatap Mile dengan ekspresi penasaran di matanya. Mata Mile sedikit tertutup, namun jiwa pedang dan aura di sekujur tubuhnya masih membumbung tinggi. Mile ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mencapai alam penghujung surgawi. Namun, dia kecewa. Walaupun aura jiwa pedang dan tingkatan alam sudah jauh melampaui alam penghujung surgawi, namun dia tidak mampu melewati ambang alam ketertiban. Segera, Mile mengerutkan kening. Saat ini, Katie tiba-tiba berkata, "Kak, kamu itu tidak bisa menerobos." Mendengar ini, Mile membuka matanya. Dia menatap Katie dengan bingung, "Kenapa?" Katie berkedip, "Kamu itu alam ketertiban eksternal. Alam ketertiban eksternal, itu adalah jalan lain. Oleh karena itu, kamu tidak bisa melangkah ke jalan yang dibuat oleh Tuan Pena Kebenaran Agung." Mile memandang Katie, "Ingatanmu sudah pulih." Katie menggelengkan kepalanya. Mile bingung, "Lalu kenapa kamu tahu kalau aku adalah seorang alam ketertiban eksternal?" Katie tersenyum dan berkata, "Aku tahu." Mile terdiam. Katie ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Kak, aku ingin pergi ke suatu tempat." Mile tersenyum dan berkata, "Kemana?" Katie berkata, "Aku tidak tahu." Mile menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Kamu tidak tahu, bagaimana bisa ke sana?" Katie berkata, "Aku tidak tahu itu di mana, tapi aku bisa mengantarmu ke sana." Mile menatap Katie dengan tatapan rumit di matanya. Tak perlu dikatakan lagi, ingatan gadis kecil ini mungkin sudah perlahan pulih. Saat ini, Katie menarik lengan baju Mile dan berbisik, "Kak, boleh?" Mile menarik pikirannya dan tersenyum, "Tentu saja." Mendengar ini, Katie tiba-tiba tersenyum cerah. Melihat senyum cerah Katie, Mile tertawa. Dia dengan lembut mengusap kepala kecil Katie, lalu berkata, "Tunggu aku selesaikan masalah ini. Setelah selesai, aku akan mengantarmu ke sana." "Oke." Katie mengangguk dengan patuh.
Kakak. Saat ini, sebuah suara datang dari samping. Kuila. Mile hendak berbalik, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasa kedinginan dan jantungnya berdebar-debar. Mile menatap Katie. Katie sedang menatap Kuila saat ini. Senyum di wajahnya hilang. Di matanya, ada dua binatang asing emas sedang mengaum. Mile terkejut. Pada saat ini, Kuila tiba-tiba berjalan ke arah Katie. Dia menatap Katie dan tersenyum sedikit, senyumannya penuh arti. Katie tiba-tiba menundukkan kepalanya. Dia meraih tangan Mile dan tidak berkata apa-apa. Mile memandang Kuila. Kuila tersenyum dan berkata, "Kak, masalah sekte Taoisme sudah diselesaikan." Mile berkata, "Tidak ada insiden kan?" Kuila tersenyum ringan, "Ada aku di sini, insiden apa yang bisa terjadi?" Saat mengatakan itu, dia melihat ke arah Mile, lalu tersenyum dan berkata, "Tingkatan hatimu sudah pulih." Mile mengangguk. Kuila terkekeh dan berkata, "Sepertinya kamu sudah mengerti apa itu niat awal." Mile mengangguk, "Ya." Saat berbicara, dia sepertinya memikirkan sesuatu, lalu bertanya, "Gadis, aku sekarang adalah alam keteraturan dan yang aku dirikan adalah alam ketertiban eksternal, jadi aku tidak bisa lagi melangkah ke jalan yang diciptakan Tuan Pena Kebenaran Agung." Kuila berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku tidak tahu." Mile tercengang. Kuila tampak sedikit polos, "Aku tidak berlatih tingkatan alam." Setelah Mile terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Bagaimana caranya aku baru bisa sehebat kamu?" Kuila tersenyum dan berkata, "Kak, tingkatan alam adalah belenggu besar di dunia ini. Hal ini tidak hanya mengikat hatimu, tetapi juga pikiranmu. Sama seperti uang di dunia, uang itu adalah belenggu, ia mewujudkan segalanya dan menjadikan segala sesuatu ada harganya, sehingga membuat dunia diperbudak olehnya. Dan tentu saja tidak mungkin tidak mengejar uang, karena uang bukan hanya sebuah belenggu, tetapi juga sebuah aturan. Hanya dengan mengikuti aturan baru bisa hidup dengan baik. Tapi, saat kamu mencapai level tertentu, kamu bisa coba lepaskan belenggu ini dan mengejar hal-hal yang tingkatannya lebih tinggi." Sambil mengatakan itu, dia meraih tangan Mile dan berjalan menuju kejauhan. Jika tidak mengejar puncak, hanya biasa-biasa saja, tidak ada salah dan bukan tidak baik. Tapi, setelah mengalami puncaknya, alangkah baiknya kembali ke keadaan biasa, lalu kembali ke keadaan sederhana, karena itulah pengejaran kesederhanaan yang sebenarnya. Bicara tentang ini, dia tersenyum ringan dan berkata, "Kehidupan manusia ada dua jalan. Yang pertama adalah jalan yang harus dilalui dan satunya lagi adalah jalan yang ingin dilalui. Jalan yang harus dilalui tidak bisa dipilih dan jalan yang ingin dilalui adalah pilihanmu sendiri. Ini berbeda." Mile berkata dengan suara dalam, "Aku mengerti maksudmu." Maksud Kuila ada dua. Pertama, tingkatan alam adalah sebuah belenggu, namun hanya dengan mengikuti aturan barulah mempunyai kesempatan untuk mematahkan dan melepaskan belenggu tersebut. Ambil jalan yang harus dilalui baru kemudian bisa mengambil jalan yang ingin kamu lalui. Hanya setelah kamu melangkah ke jalan yang ingin kamu lalui, kamu baru bisa membuat jalanmu sendiri. Setelah memikirkan ini, Mile tersenyum ringan, "Aku mengerti." Saat ini, dia benar-benar mengerti. Tingkatan alam adalah sebuah belenggu, tapi belenggu ini harus dihadapi dengan jujur, dan jangan menganggap belenggu ini sebagai sebuah momok, melainkan sebagai batu asahan. Melatih diri. Hadapi diri sendiri dan perbaiki diri sendiri. Kuila tiba-tiba tertawa dan berkata, "Sudah berpikir jelas." Mile mengangguk. Kuila berkedip, "Kakak sangat pintar." Mile menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Kalian semua memanjakan aku." Kuila memegang erat tangan Mile, dia melirik ke arah Mile dan tersenyum manis, matanya penuh kebahagiaan.
Setelah beberapa saat, Kuila pergi. Miley memandang Katie di samping. Sejak Kuila muncul, Katie selalu menundukkan kepalanya dan diam sepanjang waktu. Miley berkata dengan lembut, "Ada apa?" Katie berkata dengan takut-takut, "Dia sudah pergi." Miley mengangguk, "Sudah pergi." Saat itulah Katie baru mengangkat kepalanya. Dia menatap Miley dengan sedikit rasa takut di wajahnya. "Dia barusan ingin membunuhku." Mendengar ini, Miley tercengang. "Kamu yakin?" Katie mengangguk. Miley diam. Hanya ada satu penjelasan kenapa Kuila ingin membunuh Katie. Gadis ini pasti orang yang berbahaya. Katie memegang erat tangan Miley dan berkata dengan ngeri, "Jangan biarkan dia membunuhku, oke?" Miley tersenyum ringan, "Dia tidak akan membunuhmu. Tapi kita harus janji dulu, jika ingatanmu pulih kembali di masa depan, kamu tidak boleh menindasku." Katie mengangguk dengan cepat, "Tidak, tentu saja tidak." Miley tertawa, "Hanya aku yang boleh menindasmu, tapi kamu tidak boleh menindasku, oke?" Katie ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tidak apa-apa." Miley menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia dengan lembut mengusap Katie dan berkata, "Ayo, pergi kemanapun kamu ingin pergi." Katie mengangguk, "Oke." Miley berdiri di atas pedang dan menghilang ke langit berbintang bersama Katie. Di sisi lain, Kuila memandang jauh ke langit berbintang, diam. Di sampingnya ada Dewa Tao. Dewa Tao memandang ke kedalaman langit berbintang, lalu berkata, "Nona Kuila, siapakah gadis kecil itu?" Kuila tersenyum ringan, "Strategi tuanmu." Dewa Tao tercengang. Kuila tidak berkata apa-apa, lalu berbalik dan pergi. Setelah hening beberapa saat, Dewa Tao sedikit mengernyit dan bertanya, "Strategi apa?" Di langit berbintang, Miley sedang berjalan dengan pedangnya. Katie ada di belakangnya, memegang pinggangnya dengan kedua tangan. Katie sekarang tidak punya kekuatan, jadi tidak bisa terbang sendiri. Miley tidak tahu kemana tujuan Katie, jadi dia hanya mengikuti arahan Katie. Miley memejamkan matanya sedikit. Dia tidak lagi memikirkan tingkatan alam, sekarang dia ingin melatih alam ketertiban dengan baik. Dia itu adalah ketertiban eksternal. Tingkatan alam setelah alam ketertiban eksternal tidak tersedia untuk saat ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa terus melatih alam ketertiban. Memikirkan hal ini, Miley tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kalau begitu, jadilah alam ketertiban terkuat dalam sejarah. Di belakangnya, Katie melirik ke arah Miley, lalu dia dengan pelan menyandarkan kepalanya di punggung Miley. Saat ini, menara kecil tiba-tiba berkata, "Majikan muda, kali ini apakah kamu bakalan terlihat keren lebih dari 3 hari?" Miley tertawa, "Menurutku iya." Menara kecil bingung, "Kenapa?" Miley memandangi langit berbintang yang tak berujung dan berkata dengan nada lembut, "Aku sekarang sudah tidak merasa beban saat memanggil orang. Aku bisa memanggil jika aku mau." Setelah terdiam beberapa saat, menara kecil berkata, "Kamu benar-benar tidak akan bekerja keras lagi." Miley tersenyum dan berkata, "Tergantung suasana hatimu. Jika ingin bekerja keras, aku bekerja keras. Jika tidak ingin bekerja keras, aku tidak mau bekerja keras." Menara kecil berkata dengan suara dalam, "Kamu tidak takut orang lain akan memanggilmu Raja Pengandal Dukungan?" Miley tertawa, tidak berbicara. Menara kecil masih ingin mengatakan sesuatu yang lain. Pada saat itu, pena kecil tiba-tiba berkata, "Menara kecil, jangan tanya lagi. Sudah kubilang, selama Tuan Muda Ye bisa hidup dengan baik, itu sudah memberi manfaat bagi seluruh alam semesta. Berhenti suruh dia menjadi tak terkalahkan atau semacamnya. Minta saja dia untuk hidup dengan baik. Berhentilah menuntut berlebihan padanya."
Hidup saja sudah sangat baik, serius. Menara kecil sunyi. Memang benar, Mile masih hidup, itu sudah bagus. Segera, Mile dan Katie menghilang di ujung langit berbintang. Tak lama setelah keduanya menghilang, tiba-tiba muncul seorang wanita berbaju ungu. Wanita berbaju ungu memandang Mile yang menghilang di kejauhan dan saat ini di ujung langit berbintang, Katie yang berada di belakang Mile tiba-tiba menoleh dan melirik ke arah wanita berbaju ungu. Matanya sedingin air, tanpa emosi. Wanita berbaju ungu tiba-tiba mengangkat bibirnya sedikit. "Klan Taichu, Tuan Pena Kebenaran Agung, kamu benar-benar berbahaya, meminjam pisau orang lain untuk membunuh seseorang." Bersambung. Bab 3065. Tubuh kualitas rendah. Klan Taichu. Saat wanita berbaju ungu menyebut klan ini, kilatan makna muncul di matanya. Saat ini, wanita berbaju ungu tiba-tiba menoleh. Tak jauh dari situ, ada 3 orang yang sedang berjalan di sana. Pemimpinnya tidak lain adalah penguasa tiada batas. Di belakangnya ada Robin dan Senming. Melihat penguasa tiada batas, wanita berbaju ungu tersenyum dan berkata, "Penguasa tiada batas, apa kabar?" Penguasa tiada batas berkata dengan nada lembut, "Tiffany Jiang, tidak disangka kamu akan datang kepadaku secara pribadi." Tiffany Jiang terkekeh, "Penguasa tiada batas, kamu sudah tidak sama lagi seperti dulu. Kamu yang dulu, tidak seperti sekarang, begitu pengecut. Kamu tidak keberatan kan kalau aku menggunakan kata ini?" Penguasa tiada batas mengangkat bahu, "Jika kamu hebat, kenapa kamu tidak membunuh Raja Pengandal Dukungan?" Senyum di wajah Tiffany Jiang berangsur-angsur hilang. Penguasa tiada batas tertawa kecil, lalu berkata, "Tiffany Jiang, harus kukatakan bahwa kamu terkadang benar-benar sangat naif. Kamu kira kamu bisa mendapatkan tanah reruntuhan asali, bagaimana cara kamu berpikir?" Tiffany Jiang terkekeh dan berkata, "Penguasa tiada batas, sejauh yang aku tahu, setelah kegagalanmu hari itu, kamu terus berkeliaran di luar sampai sekarang. Kenapa kamu akan berkeliaran selama sisa hidupmu?" Penguasa tiada batas ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Tiffany Jiang tiba-tiba berkata, "Kamu tahu rahasia langit dan tahu masa depan adalah milik Raja Pengandal Dukungan, tetapi kamu memiliki kebanggaanmu sendiri dan tidak ingin bergantung padanya. Kamu ingin mencari peluang lain untuk mencapai tujuanmu, tapi sayangnya, kamu tidak punya peluang lain. Karena, jika kamu tidak bergantung pada Raja Pengandal Dukungan, maka kamu tidak bisa pergi ke tanah reruntuhan asali untuk menyelamatkan orang. Terlebih lagi, meskipun kamu bisa menyelamatkannya, sebab akibat ini cukup untuk kamu tanggung." Sambil berbicara, dia terkekeh, "Penguasa tiada batas, mungkin kamu sendiri belum menyadarinya, tapi kamu sudah mulai berkompromi dengan takdir. Sekarang kamu sudah tidak lagi memiliki semangat dan kebanggaan masa lalu. Sekarang kamu rendah hati, pengecut, menurut. Tentu saja, ini adalah yang paling aman. Lagi pula, kamu tahu rahasia langit dan bisa dengan mudah menghindari bencana. Tapi, apa arti hidup seperti itu?" Penguasa tiada batas melirik Tiffany Jiang, "Semoga sukses." Tiffany Jiang tersenyum dan berkata, "Berhasil atau tidak, aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa aku akan memperjuangkannya." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Setelah mengambil 2 langkah, Tiffany Jiang sepertinya memikirkan sesuatu. Dia berhenti lagi, lalu berkata, "Kamu pergi tiba-tiba hari itu karena kamu tahu bahwa kamu tidak mungkin bisa membawa pergi apa yang kamu mau di tanah reruntuhan asali." Setelah mengatakan itu, dia menoleh melirik ke arah penguasa tiada batas, lalu berkata sambil tersenyum, "Hari itu,
satu-satunya orang yang dapat menghentikan kamu dan aku adalah Tuan Pena Kebenaran Agung, dan tubuh utama Tuan Pena Kebenaran Agung tidak mungkin kembali. Ini berarti jika kamu dan aku bergabung hari itu, kita berdua bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Penguasa tiada batas menatap langsung ke arah Tiffany Jiang. Lalu apa? Sambil berbicara, dia terkekeh. Kalau begitu, apa kamu sudah bisa menggulingkan ketertiban Tuan Pena Kebenaran Agung secara keseluruhan? Menurutmu tanah reruntuhan asali mewakili ketertiban Tuan Pena Kebenaran Agung? Benar-benar sangat naif. Aku tahu, kamu ingin membangkitkan beberapa roh dewa kuno di tanah reruntuhan asali. Kamu kira setelah orang-orang ini bangkit kembali, berarti kamu mampu mengguncang Tuan Pena Kebenaran Agung. Tiffany Jiang tersenyum dan berkata, kamu tidak kenal aku dan aku tidak kenal kamu. Kita jalan masing-masing dan lihat siapa yang bisa mencapai akhir. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang di ujung langit berbintang. Penguasa tiada batas memandang Tiffany Jiang yang pergi jauh di langit berbintang dan tetap diam. Dia tahu Tiffany Jiang pasti memiliki rencana cadangan menghadang Tuan Pena Kebenaran Agung. Mata penguasa tiada batas perlahan tertutup. Sejauh ini hanya ada satu orang yang tidak takut dengan Tuan Pena Kebenaran Agung. Raja Pengandal Dukungan, Mileye. Robin tiba-tiba berkata dengan suara serius, penguasa tiada batas, jika kamu ingin menyelamatkan orang-orang dari tanah reruntuhan asali, sebenarnya kita bisa cari Tuan Muda Ye, dia orangnya cukup mudah diajak bicara. Penguasa tiada batas tertawa kecil, pikiranmu terlalu sederhana. Dia sekarang tidak mungkin membawa orang keluar dari tanah reruntuhan asali. Tentu saja, meskipun dia bisa, aku tidak akan memohon padanya. Robin hendak berbicara tetapi berhenti. Senming tiba-tiba berkata, bukannya Tuan Pena Kebenaran Agung Pena minta Tuan Muda Ye untuk mengeluarkan satu jejak kehidupan? Penguasa tiada batas memandang ke langit berbintang di kejauhan dan berbisik, itu dia sedang memasang jebakan untuk Raja Pengandal Dukungan. Senming ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Tuan Pena Kebenaran Agung berbuat seperti ini, apakah termasuk penyimpangan hukum? Penguasa tiada batas melirik Senming, dia menciptakan ketertiban dan hukum. Apakah kamu berpikir dia melakukan penyimpangan terhadap hukum dia sendiri? Senming berkata dengan suara dalam, siapa gadis kecil itu? Penguasa tiada batas berbisik, klan Taichu, sebuah klan yang sangat-sangat tua. Senming berkata, Tuan Muda Ye sedang dijebak, apakah dia dalam bahaya? Penguasa tiada batas menoleh ke arah Senming, kamu sedang khawatir dengan Raja Pengandal Dukungan. Ekspresi Senming membeku. Penguasa tiada batas berkata dengan nada lembut, Tiffany Jiang bilang bunuh orang dengan pisau orang lain, bukan menggunakan tangan klan Taichu untuk membunuh Raja Pengandal Dukungan, tetapi menggunakan tangan Raja Pengandal Dukungan untuk membunuh klan Taichu. Mengerti, kan? Senming mengangguk sedikit, aku mengerti. Penguasa tiada batas melihat ke langit berbintang di kejauhan, matanya sedikit kebingungan. Jalan ke depannya akan semakin sulit. Harus diakui, terkadang dia cukup iri pada Mile. Jangan khawatirkan apapun, jalani saja. Karena orang lain sudah membuka jalan untuknya. Setelah beberapa saat, penguasa tiada batas menggelengkan kepala dan tersenyum. Semua orang mengutuk Raja Pengandal Dukungan, tapi semua orang ingin menjadi Raja Pengandal Dukungan. Setelah selesai bicara, dia berbalik dan pergi. Senming menoleh ke arah Robin, kamu ingin jadi Raja Pengandal Dukungan? Robin ragu-ragu sejenak, lalu berkata, tidak mau. Senming bingung, kenapa? Robin mengatupkan kedua tangannya, aku tidak punya adik. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju kejauhan. Setelah hening beberapa saat, Senming berkata, aku punya adik,
tapi saat mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tidak bisa dibanding, tidak begitu hebat. Setelah mengatakan itu, dia pun mengikuti. Jauh di dalam langit berbintang yang tak berujung, Miley berjalan dengan pedang. Dia sudah membawa Katie melewati Tower Territory yang tak terhitung jumlahnya, tapi masih belum tiba. Miley sedikit tidak berdaya. Gadis kecil ini mau kemana? Saat ini, Miley tiba-tiba melihat ke kejauhan. Di langit berbintang tak jauh dari situ, ada prasasti batu besar yang mengambang di sana dan banyak orang berkumpul di sekitar prasasti batu. Setelah melakukan perjalanan sekian lama, ini pertama kalinya Miley melihat kultivator. Miley memutuskan untuk pergi dan melihat. Dia mendatangi prasasti batu dan melihat prasasti batu itu. Prasasti batu itu tingginya 100 kaki, dengan 2 karakter besar terukir di atasnya, prasasti marsial. Miley melirik pria di sebelahnya, lalu bertanya, "Saudaraku, apa ini?" Mendengar perkataan Miley, pria itu memandang Miley, lalu tersenyum dan berkata, "Kamu tidak tahu." Miley tersenyum dan berkata, "Ya, baru saja datang." Pria itu tersenyum ringan, "Ini adalah prasasti marsial." Miley memandang pria itu, "Prasasti marsial." Pria itu menjelaskan, "Ya, prasasti marsial ini tidak sederhana. Dalamnya ada kitab Dewa Kebenaran Agung yang legendaris itu." Kitab Dewa Kebenaran Agung. Mendengar ini, wajah Miley langsung menjadi gelap. Sialan. Mungkinkah kitab Dewa Kebenaran Agung ini sudah membusuk di jalanan sekarang? Memikirkan hal ini, Miley benar-benar ingin membunuh Tuan Pena Kebenaran Agung. Sial. Orang ini bukan manusia. Pria itu melanjutkan, "Apa kamu tahu kitab Dewa Kebenaran Agung?" Miley melihat pria itu tersenyum dan berkata, "Ini adalah peninggalan Tuan Pena Kebenaran Agung. Melatih kitab ini, bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Jika beli di pasar gelap, harganya lebih kurang 1 miliar kristal Dao. Tapi di sini, selama kamu beruntung, kamu bisa mendapatkannya. 1 miliar kristal Dao lebih." Miley terdiam. Sialan. Dia merasa sangat terhina. Sial. Saat ini, seseorang di antara kerumunan berseru, "Itu nona besar keluarga Ji." Mendengar hal ini, semua orang yang ada di sana menoleh untuk melihat. Tak jauh dari situ, seorang wanita berjalan perlahan. Wanita itu mengenakan gaun sederhana bersulam hijau zamrud dengan rambut panjang, wajahnya halus dan sangat cantik, dan sangat indah. Tapi wajahnya dingin dan ada sedikit arogansi di ekspresinya, memberi kesan bahwa orang lain tidak boleh mendekatinya. Wanita itu berjalan perlahan menuju prasasti batu, dia meletakkan tangan kanannya di atas prasasti batu dengan ringan. Tak lama kemudian, prasasti batu tiba-tiba sedikit gemetar. Melihat pemandangan ini, mereka yang ada di sana kaget, namun tak lama kemudian keterkejutan itu berubah menjadi rasa iri. Di mata semua orang, prasasti batu tiba-tiba mengeluarkan cahaya putih. Di dalam cahaya putih, seorang tetua perlahan keluar. Melihat tetua ini, wanita itu dengan cepat membungkuk sedikit, "Tetua." Setelah tetua itu keluar, dia memandang wanita itu, lalu mengangguk kecil, "Tubuh roh langit, lumayan." Mendengar hal ini, wanita itu langsung kegirangan. Pada saat ini, tetua tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah Miley yang tidak jauh dari situ. Saat melihat Miley, dia sedikit terkejut. Miley terkekeh, "Aku sudah bersikap sangat rendah hati. Tapi tidak disangka, tetap akan ketahuan. Seperti yang Gun katakan, jika itu emas, pasti akan bersinar." Pada saat ini, mata tetua itu tiba-tiba tertuju pada Katie di belakang Miley. Saat melihat Katie, dia tertegun. Saat berikutnya, dia sangat gembira,
Ini tubuh Dewa Taichu yang legendaris itu. Tubuh Dewa Taichu. Saat semua orang di arena mendengar kalimat ini, ekspresi mereka semua berubah menjadi batu, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Tubuh Dewa Taichu. Itu adalah tubuh dewa pertama yang tak tertandingi di zaman kuno. Dalam sejarah, perawakan menakutkan seperti ini hanya muncul satu kali, yaitu leluhur klan Taichu. Leluhur klan Taichu itu orang yang seperti apa? Dia adalah master super kuat yang tak terkalahkan era yang tak terhitung jumlahnya. Setelah dia mendirikan klan Taichu sampai sekarang masih menjadi klan terbesar di alam semesta Taichu. Bahkan sekte Taoisme di alam semesta Taichu harus melihat ekspresi alam semesta Taichu saat bertindak melakukan sesuatu. Terus terang, di alam semesta Taichu, bahkan Tuan Pena Kebenaran Agung pun harus memberi wajah kepada keluarga ini. Alasan kenapa klan Taichu begitu menakutkan, itu karena kekuatan mengerikan dari leluhur klan Taichu waktu itu, tetapi sekarang, tubuh Dewa Taichu yang lain muncul di sini. Pada saat ini, tetua itu terbang tepat di depan Mile dan Ketie. Dia melihat dua sentuhan emas di mata Ketie dan berkata dengan suara gemetar, "Ini adalah mata Taichu, ini. Ini benar-benar tubuh Dewa Taichu, ya Tuhan." Saat berbicara, dia sepertinya memikirkan sesuatu, lalu dengan cepat menghancurkan jimat transmisi suara. Memanggil orang. Ketie melirik tetua itu dan tampak sedikit takut, dia buru-buru bersembunyi di belakang Mile. Mile melirik tetua yang menggila itu. Dia ragu-ragu lalu berkata, "Atau kamu mau lihat aku dulu? Aku rasa aku juga cukup baik." Tetua itu melirik ke arah Mile, lalu berkata, "Tubuh Taoisme, kualitas rendah." Setelah mengatakan itu, dia menatap Ketie lagi, matanya menyala. Mile berpikir sejenak, lalu mengeluarkan pedang biru gaib dan mengarahkannya ke tetua itu. "Perkataanmu ini agak sedikit keterlaluan." Menara kecil tiba-tiba berkata, "Majikan muda panik." Bersambung.